Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sabirin ingin menampilkan pengoperasian PowerPoint sekaligus Microsoft Excel. Kita buka terlebih dahulu PowerPoint. Nah, kita pilih satu slide terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada Home dan pilih Layout gitu. Setelah itu kita klik slide pertama dan pilih format background seperti itu. Kita pilih di situ. Kemudian insert. Nanti akan pilih di mana yang kita letakkan di komputer kita dan kita pilih gambar yang mana yang ingin dijadikan background sesuai selera kita. Setelah itu masuk pada menu insert dan pilih or add untuk penulisan tag pertama. Apa saja tag yang akan kita tulis. Seperti itu. Kita di sini saya menulis sholat merupakan kewajiban, seperti itu. Sesuai keinginan kalian ingin menampilkan apa, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan peletakannya di mana yang akan kita letakkan. Tarik, pindah, luruskan, dan kemudian blok. Untuk kita ubah fontnya terlebih dahulu sesuai selera kita, mau font yang mana, dan ukurannya juga sesuaikan sendiri menurut selera yang kita sukai, seperti itu. Masuk pada menu format dan di situ ada toolpad untuk pemilihan warna tag tersebut. Sesuaikan apa yang kita inginkan, dan ini langkah untuk memilih agar tulisan kita lebih baik. Kemudian kita masuk pada animasi sesuai apa yang kita inginkan. Di sini ada pilihan yang banyak. Zoom, di sini kami pilih zoom. Setelah itu kita masuk pada menu insert lagi dan pilih tag untuk tag selanjutnya, seperti itu. Pilih dan tulis tag yang akan kita tampilkan nanti. Di sini katakanlah ini adalah yang kita tampilkan sekarang, seperti itu. Apa saja yang kita ingin presentasikan nanti bisa dilakukan seperti itu. Setelah itu sesuaikan menurut selera kita fontnya beserta ukurannya. Ukuran disesuaikan sendiri. Kemudian beralih pada menu format untuk merubah warna tulisan tersebut sesuai keinginan kita. Di situ ada, kemudian kasih animasi juga biar tampak lebih bagus nanti setelah kita tampilkan. Animasinya bisa kita pilih sendiri yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, setelah itu kita kasih animasi untuk background, seperti itu. Dan kita klik lagi, klik biar untuk penambahan slide yang kedua, seperti itu. Langkahnya sama dengan yang pertama untuk pemilihan background. Masuk pada format background juga nanti akan tampil
dimana yang kita akan pilih seperti itu. Tetap sama langkahnya, sama dengan langkah yang pertama, cuma tinggal penambahan yang slide yang kedua seperti itu. Baik pada slide yang ketiga nanti juga sama, langkahnya juga sama seperti ini. Katakanlah di sini saya ingin menampilkan 3 slide. Ketik apa saja yang ingin kita tulis seperti itu. Poin yang kedua, katakanlah sholatlah sebelum disolati seperti itu. Sesuaikan peletakannya sama dengan yang barusan. Kemudian blog juga pilih sendiri fontnya sesuai yang kita inginkan, juga ukuran tulisannya juga sesuaikan biar tampak lebih bagus seperti itu. Nah, masuk pada menu format untuk pewarnaan teks tersebut. Sesuaikan sendiri menurut selera kita mana yang lebih bagus untuk tampilannya, tinggal kita pilih di situ banyak. Kasih animasi juga, animasinya sesuai kita yang ingin mana saja. Tetap di sini kami pilih song dan biar tidak jauh beda dengan yang pertama. Langkah selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua, masuk pada menu insert. Tuh, kita tulis apa yang ingin kita tulis seperti itu. Di sini kami menulis salat merupakan tiang agama. Blog fontnya pilih, kemudian ukurannya juga sama dengan langkah-langkahnya tetap sama. Kasih animasi juga, pilih sendiri. Kemudian setelah itu slide-nya juga kasih animasi atau biar nanti tampaknya lebih bagus. Klik lagi untuk penambahan slide pada slide yang pertama atau yang kedua. Langkahnya juga sama. Untuk pemilihan background kita masuk pada format background, kemudian pilih sendiri di mana yang kita letakkan atau yang telah kita siapkan untuk tampilan yang akan kita gunakan. Sama, masuk pada menu insert untuk memberikan tulisan yang akan kita di sini. Karena yang terakhir kami tulis nama saya sendiri atau Muhammad Sawirin. Letakkan sesuai selera kita, tetap saya letakkan paling atas tengah biar nampak lebih bagus. Hal ini sesuai keinginan kita, mau diletakkan di mana saja. Di sini kami pilih ukuran agak lebih besar biar nampak lebih kelihatan, karena ini adalah nama kami selaku yang membuat
tutorial ini. Warnanya kita pilih sendiri sesuai selera, dan kasih juga efeknya gitu. Masuk pada animasi juga, tetap sama, langkahnya sama dengan selera yang pertama. Langkah-langkahnya ya seperti itu. Jelaskan lagi bahwa ini ada tag yang kedua. Sini saya tulis saya adalah mahasiswa semester 2 gitu. Blok juga untuk memilih font sesuai yang kita inginkan, begitu juga ukuran fontnya. Masuk pada menu format, sesuaikan warnanya. Sesuai yang kita inginkan tampilannya, animasinya juga. Ini merupakan slide terakhir dalam pengoperasian PowerPoint yang saya tampilkan ini, dan nantinya akan saya lanjutkan dengan pengoperasian Microsoft Excel. Nah, kita mulai dari yang pertama untuk tampilannya. Nah, seperti itu. Begitu juga yang kedua. Dan ini adalah hasil penampilan atau presentasi lewat PowerPoint. Terima kasih. Lanjut pengoperasian Microsoft Excel. Ya, kita buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita pilih new atau yang baru. Setelah itu kita klik atau ketik apa yang akan kita buat. Di sini saya ketik tanggal pada kolom yang pertama. Yang kedua saya kasih uraian, dan yang ketiga yaitu debit. Setelah itu ada kredit, dan dilanjutkan yang terakhir yaitu saldo atau jumlah. Sini saya ingin pakai satu rumus saja. Setelah itu kita klik dan tarik sesuai yang ingin kita buat, berapa kolom. Sini sedikit saja yang saya buat. Setelah itu pilih all border untuk menampilkan garisnya. Setelah itu agar tampak lebih baik, lebih bagus, kita blok tulisan yang paling atas, kita taruh sesuaikan di tengah, dan kasih warna backgroundnya, kasih warna biar nampak lebih bagus dan indah. Nah, setelah itu langsung masuk pada yang pertama, atau namun sebelumnya harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Setiap masing-masing kolom kita sesuaikan lebarnya agar tidak jelimet, dengan artian nampak lebih indah kelihatannya. Nah, seperti itu. Uraian di sini saya kasih lebih agak lebar lagi karena biasanya agak banyak tulisannya.
Yang pertama tanggal 2 bulan Juni. Sini saya kasih urayanya diisi dengan pemberian orang tua. Janganlah seperti itu. Nanti kalau pemberian masuk pada debit pemasukan. Di sini ada 4 juta. Ditulis atau diketik. Debitnya 4 juta, secara otomatis saldonya harus diisi terlebih dahulu oleh kita yang sama dengan jumlah yang sama. Masuk pada hari yang kedua atau tanggal yang ketiga bulan Juni 2021. Di sini ada pengeluaran untuk pembelian printer. Pembelian printer di sini menghabiskan uang seharga 457.000. Masuk pada kolom kredit karena ini pengeluaran. Tulis 457. Nah, setelah itu bagaimana langkahnya untuk mengetahui saldo? Maka pakai rumus kita klik sama dengan, kemudian klik kolom saldo ditambah dengan debit, kemudian dikurangi dengan kredit. Tinggal klik. Setelah ada penambahan klik, setelah ada pengurangan klik juga, kemudian enter. Nah, setelah itu nampak jumlahnya. Untuk langkah yang selanjutnya biar secara otomatis langsung ke bawah, secara otomatis kita mengisi debit maupun kredit jumlahnya itu secara otomatis, maka tinggal seperti yang barusan, hanya tinggal klik terlebih dahulu kemudian tarik ke bawah, maka secara otomatis itu akan berjumlah dengan sendirinya. Di sini pada tanggal 4 ada juga pengeluaran untuk pembelian make up seharga 1.450.000. Maka jika kita menulis di kredit atau mencantumkan pengeluaran, maka secara otomatis saldonya akan berubah. Begitu juga selanjutnya, tidak usah pakai rumus yang banyak, tidak usah penjumlahan lagi, hanya satu rumus saja, maka secara otomatis dengan sendirinya yang lain juga ikut secara otomatis, langsung tidak usah kita pakai rumus kembali seperti itu. Yang terakhir masih tetap pembelian seni karena 3 malam dengan harga yang sama yaitu 75.000, maka hasilnya itu nanti secara otomatis sudah nampak. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kita akan membuat diagram atau grafik. Maka langkahnya tidak begitu rumit bagi kita karena hanya menggunakan Excel juga. Tinggal kita blok atau klik terlebih dahulu kolom yang telah kita sediakan, yang telah kita tulis uraiannya. Nah, setelah itu kita masuk pada menu insert. Kita masuk pada menu insert, kemudian di situ banyak pilihan dalam membuat diagram ataupun grafik. Nah, tinggal kita pilih sesuai selera kita. Di sini saya pilih yang agak simple. Nah, itu ada partikel dengan artian untuk penulisan apa, grafik tentang apa. Di sini saya tulis grafik mengenai uang harian seperti itu. Tinggal kita tulis apa saja yang kita buat grafik tersebut. Nah, ini adalah tampilan sederhana dan cara simple dalam Microsoft Excel. Terima kasih.